Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurdin Saleh. Saat ini saya mengajar di SMAN 1 Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dengan materi kedatangan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak minta ketua kelas silakan untuk pimpin doa. Perhatian. Siap. Maka baiknya sebelum memulai pelajaran kita baca terlebih dahulu. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Berapa? 11 IPA 1. Adrian, Ya. Alia, Aprian. Berapa? Ada sakit atau gimana? Sakit. Dandi, Hadir. Deriana, Devita. Ada Pak. Kenapa izin? Sakit. Izin. Fauzi. Hadir Pak. Sekarang Bapak mau tanya dulu deh sama kalian. Kalau menurut kalian pribadi sejarah itu penting nggak? Penting. Benar. Benar. Kenapa? Kenapa kalian bisa mengatakan demikian? Kan untuk mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Karena sejarah itu mengenang masa lalu. Apakah sejarah itu mengenang saja? Tidak. Ya, bukan hanya mengenang, tapi juga kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang terdahulu. Coba kalian perhatikan di dalam Al-Quran. Berapa ratus ayat yang berbicara tentang sejarah. Kenapa di dalam Al-Quran harus ada cerita Nabi Adam? Kenapa di dalam Al-Quran harus ada cerita tentang Nabi Ibrahim, Musa, Isa? Kenapa harus ada Fir'aun diceritakan di sana? Kenapa harus ada Namrud? Kenapa harus ada kaum Lut, kaum Samud? Kenapa harus ada semuanya cerita sejarah di dalam Al-Quran? Jawabannya satu, supaya kita belajar dari masa lalu. Apa yang pernah mereka lakukan, kita jadikan pelajaran. Kesalahan mereka jangan kita lakukan untuk di masa kita sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, pendiri negara kita, salah satu pendiri, mungkin ada yang sudah tahu, Bung Karno. Kalian tahu kan ya Bung Karno? Itu pernah mengatakan, beliau mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita meninggalkan sejarah, maka kita lah yang akan digilas oleh pada sejarah. Kan jelas ya? Kalian jangan pernah yang namanya ada merasa, oh sejarah itu apa sih pelajaran yang membosankan? Sejarah itu masa lalu. Sejarah itu nggak penting, enggak ya? Sejarah itu penting. Kalian boleh cek di setiap negara-negara di dunia pasti memiliki satu mata pelajaran yaitu sejarah. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang Bapak ini melakukan review materi sebelum. Kalian masih ingat sebelumnya kita sudah bahas apa? Kekuasaan Hindia Belanda. Ya, akhir dari kekuasaan Hindia Belanda, di mana Belanda kemudian harus minggat dalam tanda kutip dari Indonesia. Kenapa Belanda harus minggat? Padahal kan Belanda sudah menjajah Indonesia ratusan tahun. Bung Karno mengatakan Belanda bercokol di Indonesia 350 tahun, tapi kok tiba-tiba minggat? Kenapa? Kedatangan Jepang. Nah itu
Karena ada satu kekuatan yang baru yang kemudian datang ke Indonesia yang memaksa Belanda harus minggat dari Indonesia. Dan itu adalah negara. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana Jepang kemudian bisa tiba dan berkuasa di Indonesia. Oke ya. Baik, tapi sebelum ke sana, Bapak ingin tanya lagi. Kalau kita ngomongin Jepang, kira-kira apa sih yang kebayang dalam pikiran kalian? Jepang. Anime. Suka nonton anime apa? One Piece. Oke, Jepang terkenal ini animenya banyak, ada One Piece, Dragon Ball, Naruto, banyak lah. Dan itu banyak disukai oleh orang-orang Indonesia, ya. Termasuk mungkin kalian juga banyak yang menjadi penggemar anime-anime Jepang, ya. Ada yang lain, kira-kira apa yang kebayang kalau kita ngomongin Jepang? Negara yang bersih. Negara yang bersih. Gak kayak di kita ya, sampah di mana aja gitu. Main ke Karanggo basisnya sampah. Di sekolah kita juga, mohon maaf gitu ya, kebersihan masih menjadi harus perhatian gitu ya, jadi perhatian utama. Nah, Jepang itu adalah negara yang bersih. Itu yang harus kita contoh ya dari Jepang. Apalagi negara maju. Maju dalam hal apa? Pendidikannya, teknologinya, industrinya. Coba kalian perhatikan, tuh di parkiran sana, itu motor yang kalian pakai, itu produknya, mereknya, brand Jepang. 95% atau 99% yang kalian pakai di sana, yang terparkir di parkiran sekolah kita, itu adalah kendaraan dengan merek brand Jepang. Seperti Honda. Motornya apa? Motor kamu apa? Coba motor, Gimel, motornya apa? Motornya apa? PCX itu dari brand apa? Honda. Honda itu dari mana? Jepang. Ada yang pakai Yamaha di sini? Ada ya. Jadi kita lihat di parkiran saja ada Honda, ada Yamaha, atau ada Suzuki yang pakai. Ada juga yang Ninja itu apa? Kawasaki. Atau mungkin sebagian kecil di kita ada yang menggunakan Vespa. Kalau Vespa itu bukan dari Jepang, itu dari Italia ya. Tapi kan itu hanya sebagian kecil. Mungkin berapa persen atau 1-2 orang aja yang pakai itu ya. Dibandingkan dengan produk Jepang yang begitu sangat membanjiri otomotif atau kendaraan di Indonesia. Itu baru motor, belum lagi mobilnya. Kalian bisa bayangkan, Jepang adalah negara yang maju. Ini kemudian mengundang pertanyaan berikutnya. Kenapa Jepang bisa maju? Orang-orangnya tekun, betul, tertib, disiplin juga. Kemudian giat belajar juga. Orang Jepang gengsi kalau tidak mau belajar, orang Jepang gengsi kalau tidak disiplin. Ini berbeda, mohon maaf jika dibandingkan dengan bangsa kita. Kalau bangsa kita kan enaknya kita, orang santai lah, kita santuy ya. Kalau libur kita kan lebih enak rebahan aja gitu. Apalagi kalau dikasih hujan kan kita makin enak. Di sekolah pun kesejangan gitu ya. Kalau Jepang enggak. Jepang itu disiplin, tepat waktu. Kemudian menjelaskan secara singkat latar belakang Jepang menjadi negara imperialis. Kemudian kalian juga harus bisa menganalisis bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Kemudian juga kalian harus bisa menganalisis bagaimana strategi Jepang untuk menarik simpati rakyatnya. Selanjutnya kalian bisa saksikan video berikut ini ya. Akan disaksikan dengan seksama.
tahun 2001 ialah waktu dari Nippon yang sudah ratusan tahun tinggal sebab terhadap ancaman Amerika ini mengangkat senjata untuk memperbaiki nasib bangsa Asia Timur Raya. Kekuatan bala tentara dari Nippon memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika ini dan dari Asia. Sebuah miswa benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara dari Nippon. Hari perayaan Maulid Benu Hega yang pertama kalinya diramaikan di Jawa. Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulid Benu Hega itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan dari Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Sudah ya? Nah, bisa dicermati dengan baik? Bisa ya? Sekarang muncul pertanyaan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video tersebut? Kedatangan Jepang di Indonesia yang disertai dengan sambutan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tentara Jepang bisa ada di Indonesia? Mereka ingin menguasai Indonesia. Oke, selanjutnya kalian coba perhatikan di sini. Di sini ada peta, ini peta yang menggambarkan wilayah Asia Pasifik. Coba siapa yang tahu di sini di mana wilayah negara Jepang sekarang? Ya, Roji, dari mana? Atas Indonesia Pak, yang warna pink. Yang mana? Coba bisa di depan ditunjukkan saja ke teman-temannya. Oh ya, jadi yang ini ya, yang warna pink. Terima kasih, tepuk tangan untuk ini. Oke, kita lihat di sini wilayah negara Jepang itu, yang belakang kelihatan kan? Kelihatan ya? Ini yang berwarna pink ya, pink atau apa ini? Warna pink, ini lah ya. Tak tahu ini beda lagi kan ya, beda warna ya. Jadi wilayah Jepangnya ini sampai sini. Wilayah Jepang sekarang hari ini. Tapi coba kita lihat peta yang lain. Ini adalah wilayah Jepang tahun 1942. Bandingkan kalau Jepang yang sekarang itu hanya segini, tapi 1942 wilayah yang sampai ke Indonesia. Sekali lagi, ini yang sekarang, ini aja nggak sampai ke Indonesia. Ini Indonesia. Tapi 1942 wilayah Jepang sampai ke Indonesia. Ada Cina yang kemudian dikuasai oleh Jepang, Korea juga dikuasai oleh Jepang, Taiwan, kemudian juga ada di sini Thailand, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Papua Nugini, Indonesia, bahkan pulau-pulau kecil di sini di sekitar Samudra Pasifik itu sudah dikuasai oleh Jepang. Pertanyaannya adalah, mengapa wilayah kekuasaan Jepang tahun 1942 jauh lebih luas daripada wilayah Jepang?
Ada yang tahu? Karena pas tahun 1942 itu Jepang kayak memperluas kekuasaannya dengan cara perang, gitu kan, Ya, menjajah. karena Jepang melakukan penjajahan, melakukan penyerangan, ekspansi, ya, ke wilayah luar Jepang, dan ekspansinya berhasil. Seperti yang kalian lihat tadi, itu adalah wilayah Jepang, hasil Jepang mengekspansi, menyerang dan menguasai atau alias menjajah wilayah tersebut, termasuk wilayah Indonesia. Kalau sekarang Jepang masih melakukan ekspansi atau tidak? Makanya kalian lihat negara Jepang yang kecil, itu wilayah negara Jepang yang intinya, ya. Baik, kalian lihat di sini. Ini adalah potret dari tentara angkatan darat Jepang. Kalian lihat wajah-wajahnya serem gitu ya. Jepang. Kemudian di sini juga kalian lihat ada pilot-pilot Jepang di sini dari angkatan udara Kekaisaran Jepang, ya, beserta dengan pesawatnya. Kemudian juga ini adalah peta gambar atau foto tentara Jepang di tengah medan tempur. Kalian bisa lihat ada tentara Jepang dan kemudian ada kepulan asap di sini, mungkin entah bom atau apa gitu ya. Yang pasti di sini mereka sedang berperang, sedang bertarung dengan musuh. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Jepang menjadi negara agresor? Mengapa Jepang harus menjajah? Haus kekuasaan. Ya, tidak puas hanya dengan wilayah Jepang yang sempit. Saya pengen cari wilayah yang lain. Saya ingin taklukkan negara lain. Dia haus kekuasaan. Sama seperti Belanda, sama seperti kemarin kita bahas Portugis, sama dengan kemarin kita bahas Spanyol dengan 3B-nya Bodoli and Gospel. Cuma kalau Jepang nggak punya Gospel, ya. Kalau Jepang lebih kepada kebutuhan mengenai apa? Industri, ya. Jadi penjajahan Jepang ini di Indonesia termasuk ke dalam jenis penjajahan atau imperialisme modern. Tidak sama. Kemudian, nah ini kita lihat kenapa Jepang bisa maju di awalnya. Mereka daratan belakang sebelum Jepang. Jepang terbelakang karena menerapkan politik isolasi. Apa itu politik isolasi? Nanti Bapak akan jelaskan, ya. Oke. Nah, supaya kita nanti bisa lebih memahami materinya, Bapak ini kita bagi 4 kelompok saja ya. Kelompoknya kelompok yang kemarin saja lah, tidak usah kita bikin kelompok yang baru ya. Oke. Bapak minta sekarang kalian duduknya per kelompok. Kelompok 1, 2, 3 di belakang dan 4 di belakang. Silakan Ibu. 3, 2, 3. Oke, semuanya sudah berkelompok ya duduknya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan dulu sebentar di sini. Ini Bapak nanti akan bagikan tugas. Kalian punya masing-masing punya tugas, punya materi yang harus kalian eksplorasi gitu ya. Untuk kelompok 1 ini ada sebuah pertanyaan yang harus kalian nanti eksplorasi dan presentasikan hasilnya. Ini pertanyaannya adalah mengapa Jepang bisa menjadi negara maju? Padahal sebelumnya Jepang adalah negara yang tertinggal. Awalnya kan tertinggal, tapi kenapa bisa menjadi maju? Itu pertanyaan. Kelompok 2, ya, mengapa Jepang berubah menjadi negara imperialis? Padahal Jepang saat itu adalah negara yang mempelopori semangat kebangkitan bangsa-bangsa Asia. Itu yang harus kalian pecahkan, ya. Kelompok 3, kenapa rakyat Indonesia begitu sangat antusias dalam menyambut kedatangan Jepang? Seperti yang kalian lihat dan saksikan tadi dalam tayangan video, ya. Bagaimana rakyat Indonesia begitu sangat menyambut kedatangan Jepang? Padahal kedatangan Jepang ke Indonesia tidak lain adalah untuk menjajah. Tapi kok kita bisa nyambut gitu? Masa kita menyambut menjajah? Kelompok 4, bagaimana upaya Jepang merebut simpati rakyat Indonesia yang pada saat itu sedang bergelora semangat nasionalisme dan anti-imperialisme? Ingat bahwasanya sebelum Jepang datang ke Indonesia, di Indonesia ada masa yang disebut sebagai pergerakan nasional. Ada Sumpah Pemuda di situ, di mana bibit-bibit nasionalisme sudah mulai tumbuh di kalangan di jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Tapi tiba-tiba sekarang ada Jepang.
Nah, bagaimana strategi Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia yang mana orang Indonesia pada waktu itu sedang bergelora jiwa semangat nasional. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, ini Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian cari jawabannya, nanti dikeluarkan di sini dalam bentuk deskripsi. Ya. Lebih bagus lagi dalam bentuk seperti cerita. Itu lebih bagus lagi ya. Nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Bapak kasih waktu ya sekitar 25 menit untuk kalian diskusi ya. Oke, silakan dikerjakan. Living on the edge with you. This branch won't hold much longer anymore. You know, I'm trying to make more space for you. I've given up my second room. I'm betting out on my own truth. Just tell me, please, tell me where we're going. Baik semuanya, sudah selesai ya? Sudah habis. Nah sekarang kalian coba presentasikan hasil eksplorasi dan diskusi kelompok masing-masing. Cukup satu orang saja yang menjadi perwakilannya untuk menjadi presentator ya. Kita akan mulai dari kelompok yang pertama, nanti ke kelompok yang kedua dan seterusnya. Mohon kalian cermati dan perhatikan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bojum Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertanyaannya itu, mengapa Jepang itu negara maju? Jawabannya adalah Jepang adalah sebuah negara yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik. Di pemerintahan oleh sistem Shogun, pada masa ini berkembang ajaran Bushido. Ajaran Bushido di antara lain berani mati, pantang menyerah, setia, jujur, kemurahan hati, kesopanan, serta menjunjung tinggi tanah air dan negaranya. Nah, pada 1868 Kaisar Meiji melakukan sebuah pembaharuan yang dikenal dengan restorasi Meiji. Perbaruannya diantara lain di bidang politik. Yang pertama di bidang politik, kedua di bidang ekonomi, ketiga di bidang pendidikan. Jawabannya itu kemajuan demi kemajuan yang didapatkan Jepang pasca restorasi Meiji membuat Jepang akhirnya menjadi negara imperialis. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama kemajuan industri. Restorasi Meiji menjadi titik balik di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi federasi. Yang ketiga yaitu restriksi atau pembatasan imigrasi bangsa Jepang. Pembatasan imigrasi bangsa Jepang itu dilatar belakangi oleh ketakutan bangsa Barat akan superioritas Jepang yang dianggap membahayakan kedudukan mereka di Asia. Diskriminasi ini melukai hati orang Jepang dan dinilai sebagai paksaan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang keempat yaitu harga diri sebagai negara besar. Dan kemudian yang kelima yaitu adanya doktrin Hakoichio. Doktrin Hakoichio adalah ajaran agama Shinto yang dianut mayoritas bangsa Jepang. Menurut doktrin ini, dunia ibaratkan seperti sebuah keluarga besar. Mereka percaya bahwa satu-satunya bangsa yang layak bertindak sebagai kepala keluarga tidak lain adalah bangsa Jepang sendiri.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tiba di Indonesia, Jepang disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua dan dipandang akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sementara itu, tentara Jepang terus-menerus melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperbolehkan berkumandang di samping lagu Kinigayo. Bendera merah putih boleh dikibarkan bersama bendera Hinomaru. Sikap tentara Jepang sangat membenci orang Belanda nampaknya menjadi suatu yang positif di mata orang Indonesia. Nasionalisme telah tumbuh mengakar di dalam jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah memahami arti pentingnya sebuah kemerdekaan. Jepang memahami situasi tersebut. Maka selama di Indonesia, Jepang menerapkan beberapa strategi untuk dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Adapun strategi tersebut antara lain, yang pertama mengaku saudara tua, yang kedua ada gerakan 3A, yang ketiga membebaskan para pemimpin bangsa yang ditahan oleh Belanda, dan yang keempat di kemerdekaan. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahan. Nah ya, sudah tadi kita lihat bagaimana presentasinya. Sekarang Bapak akan buka sesi tanya jawab. Silahkan kalian boleh bertanya ke kelompok manapun yang kalian mau. Yang mau bertanya silahkan acungkan tangannya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan Karin ya. Karin coba berdiri. Dari sekian banyak pembaharuan di Jepang, apa yang paling bisa kita tiru untuk kita bisa lakukan di sini demi kemajuan Indonesia? Oke, ya bisa dipahami pertanyaannya? Siapa? Oke, ditampung dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Kimil. Ini Pak. Ya, berdiri. Mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa adanya propaganda. Tolong berikan contoh-contoh propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ya silakan kelompok 3 ya. Mau bertanya ke kelompok? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Mengapa Jepang sangat ingin menguasai Indonesia? Oke, mengapa Jepang sangat ingin menguasai Indonesia? Ada apa dengan Indonesia gitu ya? Itu yang ditanyakan oleh kelompok 3. Sekarang Bapak akan buka sesi jawab. Silakan, siapa di sini yang mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temannya? Baik, kelompok 1 ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi jawabannya itu adalah Jepang itu melakukan banyak perombakan. Salah satunya di bidang pendidikan. Karena kita sebagai pelajar, maka kita harus serius dalam belajar. Sedangkan kita pelajar serius dalam belajar. Karena itu, Jepang mempunyai keyakinan bahwa sebuah bangsa akan maju jika rakyatnya pintar. Dan pintar itu hanya bisa ditempuh dengan pendidikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu contohnya diperbolehkannya lagu Indonesia berkumandang, diizinkannya bendera merah putih berkibar, propaganda kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu di zaman dulu tidak diperbolehkannya bendera merah putih untuk berkibar oleh bangsa Belanda. Dengan adanya propaganda, bangsa Jepang memanfaatkan dan mengizinkannya merah putih berkibar, yang sebelumnya tidak diizinkan. Hal ini adalah salah satu bangsa Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai mengapa Jepang datang ke Indonesia atau ingin menguasai Indonesia. Jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu melimpah. Dan Jepang itu dikenal sebagai negara industri. Otomatis Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi industrinya. Sedangkan sumber daya alam yang ada di Jepang itu sangat terbatas. Jadi Jepang itu beranggapan bahwa Indonesia ini menjadi salah satu tempat atau wadah untuk memenuhi kebutuhan Jepang di bidang industri tersebut. Jadi dilakukanlah imperialis atau kekuasaan untuk menguasai Indonesia. Demikian sesi presentasi kali ini sudah cukup jelas ya. Makanya kalian sudah bisa memahami Jepang ketika Jepang pertama kali tiba di Indonesia. Bagaimana respon bangsa Indonesia, mengapa Jepang datang ke Indonesia? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin minta kesimpulan. Kalian kelompok 1, 2, 3, 4 coba berikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian eksplorasi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari eksplorasi kelompok kami bahwa Jepang bisa menjadi negara maju karena melakukan perubahan di berbagai bidang seperti di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Kemudian ditambah lagi dengan tekad dan semangat bangsa Jepang untuk menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yaitu Jepang melakukan imperialisme atau penjajahan karena motif kebutuhan industri, di mana Jepang memerlukan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industrinya. Selain itu, Jepang juga berambisi untuk menjadi penguasa. Sekian, salam. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok 3. Bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan baik karena datangnya Jepang ke Indonesia dianggap sebagai angin segar yang membawa harapan perubahan. Bangsa Indonesia pada saat itu beranggapan bahwa kemerdekaan akan diraih bersama. Jepang menerapkan strategi-strategi yang cerdas dalam memikat hati rakyat Indonesia, diselaraskan dengan perasaan dan semangat nasionalisme Indonesia saat itu, seperti mengizinkan bendera merah putih berkibar, mengizinkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Oke ya, itu semua kesimpulannya sudah tadi dibacakan, sudah tadi disampaikan. Bapak kira pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini ya. Tapi sebelum kita buat, kita akan coba merefleksikan dari apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas hari ini? Yang pertama, bahwasanya kita harus meniru Jepang dalam hal yang positif, yang baiknya. Seperti misalkan apa yang dilakukan oleh Jepang di bidang pendidikan, itu kan luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Oji gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dari apa yang sudah dilakukan oleh Jepang? Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah di bidang pendidikan. Karena kalian di sini sebagai pelajar. Tanya hati nurani kalian. Kalian sebagai pelajar sudah atau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik? Serius atau enggak belajar? Kalian coba saksikan Jepang. Jepang itu mereka punya keyakinan kalau seandainya mereka tidak bisa belajar, mereka tidak akan pernah maju. Sebuah bangsa akan maju kalau rakyatnya cerdas, pintar. Cerdas pintar hanya bisa diraih melalui belajar, melalui pendidikan. Nah, itu tugas kalian sebenarnya. Kalau kita ingin maju seperti Jepang, ya kalian sebagai pelajar harus serius belajar, jangan bermalas-malasan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Kalian coba lihat bagaimana bangsa Indonesia menaruh harapan kepada Jepang. Ya. Bangsa Indonesia berharap datangnya Jepang ke sini, kemudian Indonesia merdeka. Tapi kan pada faktanya mungkin kalian sudah mendengar, Indonesia merdeka bukan oleh Jepang kan? Proklamasi dibaca oleh siapa? Soekarno, bukan oleh Jepang kan? Artinya kita kalau ingin, kita jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Nasib kita yang menentukan gitu. Jangan pernah kita bergantung kepada orang.
Indonesia mau maju atau mundur itu tergantung kalian. Kalian yang akan meneruskan estafet kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ataupun yang sudah selesai kemarin-kemarin. Ya, yang bisa membuat bangsa ini maju tentunya adalah kalian semua, bukan orang lain. Ya, sekali lagi jangan pernah berharap dan bergantung kepada orang lain. Tentukan masa depan kita dengan di tangan kita sendiri, oleh tangan kita sendiri. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Gitu ya. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di minggu depan kita akan bahas tentang kebijakan Jepang ketika Jepang menjajah Indonesia. Ada kebijakan apa saja? Nanti kita akan coba bahas di sana, ya. Oke. Rupanya waktu sudah sudah habis. Jadi kita tutup saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat tentunya bagi hidup kalian semua di sini, ya. Seperti itu. Jangan lupa nanti tugasnya kalian kumpulkan ke Bapak tunggu di meja Bapak, ya. Kalau memang belum selesai, belum lengkap, silakan dilengkapi dulu. Ada waktu sampai nanti pulang sekolah, boleh nanti Bapak tunggu tugasnya seperti yang sudah Bapak minta. Nanti akan Bapak kasih nilai, ya, dan Bapak berikan penilaian sesuai dengan kinerja kalian masing-masing, ya. Bapak sangat mengapresiasi kinerja kelompok kalian di sini sudah sangat bagus, ya. Diskusinya juga sudah berjalan dengan baik, ya. Meskipun ya ada kurang-kurang sedikit, tapi nggak apa-apa lah, itu namanya juga manusia belajar, ada kekurangan seperti biasa seperti itu, ya. Oke, sebelum kita tutup, tepuk tangan untuk semuanya. Semangat belajar, ya. Semangat belajar, dan jangan pernah kalian punya perasaan untuk malas belajar, ya. Ingat bahwa bangsa akan maju, negara akan maju kalau rakyatnya cerdas. Seperti itu. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Silakan Pak Uji sebelum kita buatkan diberi dulu berdoa. Perhatian. Alangkah baiknya baca terlebih dahulu, baca doa mulai. Baca doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.